Yang terbaik adalah seorang mukmin selalu mengikuti ketaatan, lalu ketaatan seterusnya. Sedangkan yang terburuk dari seseorang adalah ia melakukan kemaksiatan setelah melakukan ketaatan. Jadi setelah taat Ramadan, tiba-tiba terus lagi dalam dosa-dosanya. Ini adalah orang yang terburuk. Kata beliau, ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat, kalau dia sudah taubat nih, Ramadan kemarin taubat, lalu sekarang buat dosa lagi, itu lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum taubat. Rutinlah meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diteguhkan di atas ketaatan hingga ajal menjemput, dan berlindunglah dari hati yang mudah berubah dan terombang ambing. Dinukil dari buku beliau Lataif Al-Ma'arif di halaman 393. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30, tentang salah satu saja keutamaan orang yang coba konsisten dan istiqamah menjaga ibadah-ibadahnya, yaitu bunyi ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan dengan lisan mereka, merenungi dengan fikiran mereka, meyakini dengan hati mereka, Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka konsisten, sekali tahu sholat maka dijaga sampai mati, sekali tahu puasa, zikir, keutamaan doa, sedekah dan seterusnya, maka mereka istiqamah sampai mereka meninggal. Maka di saat mereka akan menjelang dicabut ajalnya, Allah akan turunkan malaikat-malaikat yang menyampaikan kepada mereka, jangan kalian sedih, dan juga tidak perlu kalian takut, dan jangan kalian sedih, dan terimalah berita gembira surga sebagai balasan yang telah dijanjikan kepada kalian. Ibnul Jauzi rahimahullah menanggapi Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 30 tadi mengatakan, ulama tafsir memaknakan istiqamah di sini atau konsisten dengan 3 makna. Yang pertama, istiqamah di atas tauhid. Tidak, setelah mengenal tauhid tidak pernah berbuat kesyirikan selamanya. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban kepada Allah tanpa pernah jenuh. Dan yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas. Semua ibadah yang dikerjakan tidak perlu dicampur baurkan lagi dengan riya, tapi selalu ikhlas kepada Allah karena tidak ingin pujian manusia, sampai ajal datang menjemput. Ini dinukil dari kitab Zadul Masir di jilid 5 halaman 304. Ibnu Katsir menyebutkan dan menanggapi ayat ini, Fussilat ayat 30, seraya mengatakan, orang yang istiqamah dari ayat ini mendapatkan keutamaan yang sulit sekali untuk digambarkan, karena sangat besar keutamaan itu, yaitu turunnya malaikat dan menghampiri mereka, kemudian mengatakan kepada mereka sebelum ajalnya atau ruhnya dicabut, tidak perlu kalian khawatir, karena kalian akan selamat nanti di akhirat selama di dunia, karena selama dunia kalian istiqamah atau konsisten menjaga amal-amal kalian. Juga tidak perlu kalian bersedih karena meninggalkan anak, keluarga, harta, serta hutang kalian, karena Allah akan mengurusnya. Serta terimalah berita gembira karena kalian akan langsung masuk ke surga setelah melalui proses kematian ini. Begitu juga Ibnu Taimiyah, ini dinukil dari tafsir Quranul Azim jilid 6 halaman 526. Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan menjadikan salah satu ciri karamah wali Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada Allah itu adalah istiqamah dari amal saleh ke amal saleh yang lain, dari meninggalkan dosa kepada dosa-dosa atau dari dosa-dosa yang lain. Beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 10 halaman 29, annal karamata luzumul istiqamah. Ketahuilah karamah seorang wali Allah itu adalah dia bisa terus untuk istiqamah. Selanjutnya teman-teman sekalian, lalu apa kiat yang harus kita lakukan? Sekaligus kita tutup khutbah kita dengan ini, agar kita bisa selalu konsisten menjaganya. Jangan terulang lagi seperti tahun-tahun yang lalu, setiap habis Ramadan kendor lagi imannya, dan merasa tidak ada lagi pengawasan dari Allah. Tidak perlu lagi dia giat dalam mengkhatam Al-Quran, dalam menyelesaikan rutinitas zikir dia, dalam bersedekah, dan seterusnya.
Maka yang pertama, kiatnya adalah selalu rutin berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hati kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengulang-ulangi di depan para istri beliau, Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhu majma'in, serta juga disebutkan di depan para sahabat-sahabat yang lain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Mungkin sebagian orang mengatakan doa ini sudah saya hafal, tapi apakah sudah diamalkan setiap saat? Kalau Nabi SAW saja setiap ada kesempatan mengulang-ulanginya, sebagaimana Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya sering kali mendengar doa ini Anda ucapkan. Aisyah juga pernah mengatakan statement yang mirip dengan ini. Maka kenapa Anda ucapkan ini? Apa yang Anda khawatirkan? Sementara Anda seorang Nabi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah akan menjaga Anda. Apa jawaban Nabi SAW? Yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari sang pencipta Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan teguhkan dia. Dan siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyesatkannya. Artinya, saya saja seorang nabi, bisa saja tiba-tiba berubah hati saya, kalau saya tidak terus memohon kepada Allah agar dikokohkan hati. Begitu juga sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, setelah mendengarkan penyampaian ini, hadis tadi, maka beliau langsung membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat atau rezeki dari sisimu, karena sungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan juga Ahmad. Yang kedua, harusnya seseorang muslim tidak pernah berhenti untuk selalu mempelajari dan mengulang-ulangi keutamaan ibadah. Setiap kali ada kesempatan, selalu mengulangi keutamaan sholat duha, keutamaan sholat malam, keutamaan sholat berjamaah di masjid, diulang-ulangi. Kalau mendengarkan sebuah majlis, ada seorang alim da'i menyampaikan, jangan mengatakan, oh itu sudah pernah saya dengar. Duduk, mampir di sana. Kata Nabi SAW, kalau kalian dapatkan taman dari taman surga, maksudnya majelis ilmu, duduklah, berbaurlah di situ. Karena para malaikat sedang duduk atau sedang datang membawa rahmat. Begitu juga kita jadi tercas kembali. Makin seringnya ilmu itu diulang-ulangi, maka makin berbekas. Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW kita tidak amalkan di awal kita dengarkan, tapi kita amalkan justru setelah berulang kali kita mendengarkannya. Maka sering mengulanginya adalah sebuah keutamaan tersendiri. Ini sudah dibahas oleh para ulama dalam bab menuntut ilmu. Dan dengan itu kita bisa konsisten nanti untuk menjaga amal. Oh, kita ingat lagi, ternyata sholat malam dapat itu ya, sholat duha dapat itu ya, sedekah dapat ini ya, dan seterusnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Ketahuilah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang rutin dikerjakan, konsisten menjaganya walaupun dia sedikit. Yang ketiga, bagilah ibadah kita dan berikan masing-masing haknya, karena ibadah terbagi. Walaupun itu ibadah dasarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah dengan kemahamurahannya tidak membuat kita monoton mengerjakan satu jenis ibadah. Bahkan Allah membagi ibadah itu, bahkan bisa kita lakukan dan dapatkan pahalanya dari sesama manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Azan, solat, berikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Puasa, haji, jihad, apa saja yang Allah perintahkan kerjakan. Lalu dikatakan wali nafsika 'alaika haqqan. Di dirimu juga ada hak. Artinya ada hak yang bisa kau dapatkan pahala ibadah di situ. Dengan merawat diri, dengan menjaga kesehatan, kau diniatkan karena menjaga tubuh yang Allah amanahkan, maka ada pahala. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu juga punya hak, istri dan anak kita punya waktu untuk kita luangkan untuk mereka, menasehatin, berbaur dengan mereka, bahkan dijadikan bercandanya suami istri tidak masuk dalam hal yang sia-sia. Kemudian
Kata Nabi SAW penutupan hadis, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikan segala sesuatu haknya. Islam tidak pernah menyuruh kita memaksakan untuk mengerjakan satu jenis ibadah sampai akhirnya kita meletihkan tubuh kita berlebihan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, baginda Nabi SAW pernah masuk dalam masjid beliau sebelum azan subuh, dan beliau masuk ke saf wanita di belakang. Beliau menemukan ada tali yang diikat dari satu tiang ke tiang yang satunya. Lalu beliau menanyakan kepada situ jemaah yang sudah datang, ini punya siapa? Siapa yang pasang tali ini? Maka mereka mengatakan, anak anda ya Rasulullah, Zainab radhiyallahu anha. Zainab anak Nabi, terkenal suka sekali beribadah. Lalu apa yang sebabnya dia pasang tali di situ? Karena setiap kali Zainab sholat malam dan dia merasa mengantuk, maka dia memegang tali itu agar membuat dia tidak tertidur. Maka kata Nabi SAW, copot tali ini, lepaskan, karena tidak ada dalam Islam pemaksaan diri terhadap ibadah ini. Dalam riwayat lain, kalau kalian sedang mengantuk, maka istirahatlah dulu, kemudian baru kalian lanjutkan ibadah kalian di saat kalian sudah segar. Tidak ada beban dalam agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan satu jiwa di atas kemampuannya. Bahkan ibadah-ibadah yang wajib saja, kalau kita lihat rukun Islam, salat 5 waktu, kita sudah tahu jarak waktunya cukup lama. Subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Dan di antara jarak ini kita boleh aktivitas apa saja selama bukan haram. Dan juga sholat ini maksimal 10-15 menit kita kerjakan, selesai. Kalau seandainya Allah membebankan kita, mungkin Allah bisa perintahkan kita sholat tidak pernah berhenti, habis salam lalu sholat lagi sampai kita meninggal dunia, itu bisa saja. Tapi Islam datang dengan agama yang mudah. Makanya Nabi SAW bahkan menyampaikan kepada kita pesan yang penting dalam hadis yang sahih, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit, wabashiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang lain lari. Yang terakhir saudaraku seiman, yaitu membentuk komunitas. Selalulah bersama dengan orang-orang yang saleh, yang rajin dalam beribadah, karena kita akan terpengaruh dengan mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran dan kita tidak sama sekali faham tentang huruf hijaiyah, bahkan belum bisa membedakan mana zal, mana shin, mana sad, mana dha, sehingga hampir sama semua bacaannya. Kalau kita berteman dengan mereka, hari pertama, hari kedua mungkin kita masih malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun kita bisa hafal bersama mereka. Sebaliknya, hindari semua majlis atau pertemuan, pertemanan dengan orang yang bisa mengendorkan iman kita. Dan jangan anggap remeh, karena memang kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita tidak merokok, maka hari pertama, hari kedua kita hanya terbiasa dengan mencium baunya, tapi seminggu kemudian mereka akan katakan, coba aja sebatang, sebulan kemudian kita akan terbiasa merokok, tahun mungkin kita bisa menjual rokok tersebut. Manusia sangat sensitif. Jangan mengatakan iman saya kuat lalu saya tergoda. Bukankah Nabi SAW mengatakan tentang Dajjal? Kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di sebuah tempat, hindari Dajjal itu. Larikan diri kalian walaupun ke atas gunung. Jangan seseorang dari kalian mengatakan imanku kuat lalu dia sengaja menemuinya. Maka bisa saja dia jadi pengikutnya, kata Nabi SAW. Jadi berbahaya sekali. Interaksi dengan orang boleh saja, tetapi menjadi teman dekat jangan. Pesan Nabi SAW sebagai penutup hadis yang sahih yang masyhur, al-marru ala dini khalili falyanzur ahadakum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya, oleh karena itu dia harus memilih baik-baik siapa saja yang dijadikan sebagai sahabat. Kalau perlu targetnya harus orang yang kita jadikan sebagai teman kita lebih baik ibadahnya, sehingga kita bisa ikut dengan mereka.